yang bodoh. Jadi awal kebodohan jamaah sekalian adalah ketika seorang mulai merasa dirinya pintar dan tidak butuh lagi untuk menuntut ilmu. Ini awal dari kebodohan. Beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan kaitannya dengan ilmu. Yang pertama, tadi kami sebutkan 4, janjikan sampaikan pada malam ini. Yang pertama, hendaknya kita selalu ingat bahwa ilmu ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Yu'til hikmata man yasha." Dia Allah memberikan al-hikmah. Al-hikmah diartikan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ma'rifah bil Quran, pengetahuan tentang Al-Quran dan pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pemahaman tentang agama mayyasha kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang dikaruniai, diberikan hikmah, pemahaman oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Yang bilang banyak ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bilang banyak, belum tentu banyak menurut Allah. Tapi kalau Allah bilang banyak, maka ini tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kebaikan dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak bisa terbayang banyaknya. Kalau saja tentang dunia dan segala perhiasannya ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika mataul hayatid dunya. Setelah Allah menyebutkan tentang perempuan, tentang anak keturunan, tentang harta, tentang tanah, sawah, ladang, kendaraan, kemudian Allah katakan dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan hidup dunia. Dalam arti yang lain, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia itu sedikit. Jadi meskipun manusia mengatakan 1 triliun itu banyak, tapi Allah bilang sedikit. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang ilmu ini, wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberikan pemahaman ilmu agama Al-Quran, faqad utiya khairan katsiran, dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Berapa banyaknya? Wallahu a'lam. Tidak bisa dibayangkan kalau Allah bilang banyak. Jadi nikmat ilmu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya jelas. Tentu tidak akan sama di dunia maupun di akhirat. Apakah sama solatnya orang yang berilmu dengan solatnya orang yang tidak berilmu? Tentu tidak akan sama. Apakah sama sedekahnya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Itu tidak akan sama. Apakah sama zikirnya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak akan sama. Apakah sama doanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Itu tidak akan sama. Baktinya kepada orang tuanya orang yang berilmu dan tidak berilmu, itu tidak akan sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Contoh sederhana jemaah sekalian tentang ibadah salat. Kaum muslimin dalam melaksanakan salat bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang salat tapi tidak tahu bacaannya. Di antara kaum muslimin ada yang salat dan tahu bacaannya tapi tidak paham maknanya. Di antara kaum muslimin ada yang sholat dan paham apa yang dia baca tapi tidak dia hayati. Dan ada orang yang sholat, paham apa yang dia ucapkan dan dia hayati. Yang terakhir inilah orang yang berilmu. Apakah sama semua sholatnya? Tentu tidak akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita melaksanakan sholat seperti yang
sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang salat adalah sedang bermunajat, berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan salat kita jemaah sekalian yang hafal bacaan salat tidak lebih seperti anak sekolah yang menyetor hafalannya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Seperti itu. Seperti orang yang anak di sekolah, mahasiswa atau sekolah yang menyetorkan bacaannya seolah-olah kita sholat hanya untuk memberitahukan Allah bahwa ya Allah saya hafal Fatihah, saya hafal doa ruku, saya hafal doa sujud. Padahal bukan itu. Tujuan kita sholat munajat. Bagaimana orang berbicara? Bacaan dalam sholat hanya terdiri dari dua macam saja, imma doa atau zikir. Zikir di sini maksudnya pujian. Allahu akbar. Rasakan antum sedang memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la. Rasakan antum sedang memuji Allah. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Keluar dari cara sholat seperti anak SD yang menyetor hafalan. Kan gitu biasanya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tidak ada ruh, tidak ada sifat munajatnya, bicaranya. Ikhwas sekalian, satu kali antum baca subhana rabbiyal a'la, tapi dihayati itu lebih baik dari 3 kali tapi cepat-cepat. Subhana rabbiyal a'la. Dan itu semua bisa diperbaiki dengan ilmu. Pentingnya bahasa Arab, pentingnya kita mempelajari bacaan-bacaan di dalam sholat. Ada orang sampai dia meninggal dunia, dia tidak paham Al-Fatihah yang dia baca dalam sholatnya. Dia tidak paham apa maksud ihdinas siratal mustaqim, padahal dia minta. Yang namanya orang bermunajat, berbicara, dia harus paham apa yang dia ucapkan. Makanya dulu sahabat dilarang sholat sambil mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kenapa? Hatta ta'lamu ma taqulun, agar kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Agar kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk dia bicara, tapi kan tidak nyambung. Ini gambaran kecil tentang perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam masalah sholat. Dalam masalah sedekah, ada orang yang sampai miliaran dia sedekahkan, tapi tidak ada pahala yang didapatkan di akhirat. Kenapa? Karena pahala sedekahnya dia batalkan sendiri. Dia tidak tahu pembatal sedekah. Inilah rahasia kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekahnya tidak bisa kita tandingi, karena mereka bersedekah tahu apa yang mereka cari dalam sedekah. Saya bersedekah untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Mereka bahagianya sahabat bersedekah tidak sama dengan bahagianya kita bersedekah. Sedihnya sahabat ketika tidak bisa bersedekah tidak sama dengan sedihnya kita ketika bersedekah, karena mereka tahu gimana ruginya kalau tidak bersedekah. Mereka tahu bagaimana besarnya pahala orang yang bersedekah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya kalian mensedekahkan satu emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan bisa menandingi satu mud sedekah dari sahabat, bahkan setengahnya tidak bisa ditandingi, karena mereka memiliki ilmu yang dalam. Apakah sama sedekah kita dengan sahabat? Tidak sama. Sama dengan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu tidak akan sama. Sehingga jemaah sekalian, siapa yang diberikan ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang besar, nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami telah berikan engkau 7 ayat Al-Fatihah, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Terus la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan engkau
Palingkan wajahmu, pandanganmu kepada orang-orang yang telah kami puaskan kehidupan dunianya. Artinya kami telah berikan kepadamu Al-Quran, kami telah berikan kepadamu ilmu, itu sudah cukup. Jangan ingin atau melihat dunia. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan ilmu gara-gara dunia. Kemudian ini yang pertama, ilmu adalah nikmat, dan nikmat yang Allah berikan dalam ilmu ini sangat besar, sehingga jemaah sekalian ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk mencarinya, ini adalah pertanda baik bagi kita yang wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, ketika kita mengetahui kalau ilmu ini adalah nikmat, maka sepantasnya kita bahagia dalam mencarinya, bahagia dalam menuntutnya, bahagia ketika mendapatkannya, dengan kebahagiaan yang lebih besar dari ketika kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, "bifadlillahi wa birahmatih," dengan karunia dan rahmat Allah, "fabidzalika falyafrahu," hendaknya dengan itu mereka bahagia. "Huwa khairun mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia dengan karunia Allah dan rahmatnya. Apa maksudnya bifadlillah? Fadlullah artinya Islam, wa rahmatihi artinya Al-Quran, menurut pendapat sebagian ulama tafsir. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mir rabbikum, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan, mau'izah, nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Ini sifat apa ini? Apa maksudnya ini yang datang ini? Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada kalian, petunjuk dan rahmat. Ini semua sifat apa? Al-Quran. Qul bifadlillah, katakan wahai Nabi, dengan karunia dan rahmat Allah itulah hendaknya mereka bahagia. Fabidzalika fal yafrahu, bahagia dengan Al-Quran. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wala syai'a ahaqqu an yafrahal 'abdu bihi min fadlillahi wa rahmatihi allati tatadammanul mau'izah wa shifa'as sudur min adwa'iha bil huda wan nur. Tidak ada sesuatu yang paling pantas membuat seorang hamba bahagia dari karunia Allah yang mengandung peringatan dan penyembuh bagi hati manusia dari segala penyakit, yaitu Al-Quran. Al-Quran, ilmu, adalah sesuatu yang paling pantas membuat manusia bahagia. Di tempat yang lain juga di Madarijus Salikin, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fal farahu billah, bahagia dengan Allah, wa bi rasulih, dan dengan rasulnya, wa bil iman, dan dengan iman kepadanya, wa bis sunnah, dan dengan sunnahnya, wa bil ilmi, dan dengan ilmu, wa bil Quran, dan dengan Al-Quran, min a'la maqamatil arifin, itu diantara kedudukan yang tinggi dari kedudukan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia dengan ilmu. Apa maksudnya bahagia dengan ilmu? Bahagia ketika akan menghadiri majelis ilmu, ketika baru melihat ada pengumuman pengajian, sudah muncul kebahagiaan dalam dirinya. Ketika berangkat mengeluarkan uang biaya, dia mengeluarkannya dengan penuh semangat dan bahagia. Ketika mendengarkannya, dia mendengarkannya dengan bahagia dan senang. Ketika mendapatkannya, dia mendapatkannya dengan rasa bahagia dan senang. Dan ini harus ada. Dan ini konsekuensi dari poin yang pertama, ketika kita mengenal dan mengetahui bahwa ilmu ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan ikhwas sekalian bagaimana bahagianya orang yang baru menikah, wajahnya berseri-seri. Bayangkan bahagianya seorang yang baru mendapatkan uang, entah dari mana, mungkin dari muhsinin, diberikan dia uang 500 juta. Kira-kira bagaimana wajahnya? Dan bandingkan bagaimana perasaan kita ketika paham tentang Al-Quran, paham satu ayat dari Al-Quran. Semestinya meskipun sulit, semestinya kebahagiaan kita ketika diberikan pemahaman tentang satu ayat dari Al-Quran lebih besar dari kebahagiaan kita ketika diberikan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapapun dunia yang kita dapatkan tetap lebih kecil dari satu pemahaman yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dua golongan manusia, orang munafik dan orang beriman. Ketika turun ayat, ketika datang ayat, ketika Nabi menyampaikan ayat yang Allah turunkan kepada beliau, orang munafik menjadikan ayat Nabi sebagai bahan olok-olokan. Adapun orang beriman, fazadathum imana, ketika mereka mendapatkan ilmu, bertambah iman mereka, wahum yastabshirun, dan mereka merasa bahagia. Apa bedanya yastabshirun dengan yafrahun? Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan perbedaan yang tipis antara yafrahun dan yastabshirun. Yafrahun artinya jemaah sekalian perasaan bahagia setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita cintai. Al-farah as-surur ba'da husulil mahbub. Rasa bahagia setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, itu arti yafrah. Adapun yastabshirun, rasa bahagia yang muncul ketika kita mengetahui akan mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Belum dapat, tapi ketika dia tahu besok akan dapat, sudah bahagia hari ini. Ya, orang yang satu pekan akan menikah, kebahagiaannya sudah muncul. Lusa akan kuliah perdana atau besok, kebahagiaannya sudah nampak. Dari wajahnya berseri-seri. Dari kampungnya sudah tidak sabar datang ke Ma'had untuk segera menimba ilmu, mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merasa bahagia, merasa bersyukur dengan ilmu yang kita dapatkan. Kapan ikhwas sekalian ketika kita diberikan pemahaman satu ayat, satu hadis dari apa yang kita dengar, kemudian kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan orang yang menjadi sebab kita meraih ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ustaz fulan dan sebagainya. Ini diantara sebab keberkahan ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama kita. Di antara sebab berkahnya ilmu yang kita dapatkan adalah ketika kita mendapatkannya, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab kita mendapatkan ilmu tersebut. Pengembangan dari masalah ini jemaah sekalian, ketika kita merasa bahagia mendapatkan ilmu, maka sebaliknya ketika ilmu itu terancam tidak kita dapatkan, ada perasaan khawatir, ada perasaan sedih. Ketika orang mendapatkannya dan kita tidak mendapatkannya, ada perasaan huzn. Ini lawan dari al-farah. Al-farah bahagia, al-huzn artinya sedih. Yang namanya sedih pasti menyakitkan. Dari sinilah kemudian jemaah sekalian, para salafus saleh sejak zaman dahulu, karena nikmat yang mereka rasakan ketika meraih ilmu, maka sebaliknya sungguh sangat besar rasa khawatir dan takut mereka jika tidak mendapatkan ilmu atau ketinggalan ilmu.
Disebutkan di dalam kitab Manaqib Abi Hanifah dari murid beliau Abu Yusuf rahimahullah, murid dekat dari Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf mengatakan, mata ibnul li, anakku meninggal dunia. Falam ahdur jihazahu wala dafnahu, namun aku tidak menghadiri prosesi jenazahnya, memandikan, mengkafani, bahkan menguburkannya aku tidak hadir. Wa taraktuhu ala jirani wa aqribai, dan aku tinggalkan urusan jenazahnya kepada tetangga dan keluargaku. Kenapa? Makhafata an yafutani min Abi Hanifah syai'un la tadhhabu hasratuhu anni, karena aku khawatir luput dariku sesuatu dari Abu Hanifah, ilmu dari Abu Hanifah yang penyesalannya tidak akan bisa hilang sampai aku mati. Karena aku khawatir luput dariku ilmu yang disampaikan oleh Abu Hanifah yang bisa menjadi penyesalan seumur hidupku. Jadi hilangnya satu ilmu bisa menyebabkan penyesalan berkepanjangan di hati salafus saleh. Meskipun tentunya yang seperti ini ketika keluarga meninggal, antum harus ikuti seperti ini tidak mesti, tapi ini sekedar sebagai gambaran bahwa pengaruh dari kebahagiaan yang besar ketika mendapatkan ilmu adalah kerugian, rasa kerugian yang besar ketika kita tidak meraihnya sementara orang lain mendapatkannya. Oleh karenanya kawan sekalian, jangan pernah kita merasa biasa-biasa saja ketika diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapapun ilmu tersebut, kita termasuk mayyasha, orang yang dikehendaki oleh Allah, maka syukuri. Ketika antum diberikan karunia menghafal surah Al-Asr, surah At-Takatsur, berarti antum termasuk mayyasha, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri itu. Allah akan tambahkan. Ketika kita diberikan pemahaman oleh Allah tentang ilmu, syukuri, maka Allah akan tambahkan. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa ilmu ini adalah nikmat. Yang kedua, berbahagialah dalam menuntutnya sebelum maupun setelah mendapatkannya, dan harus ada rasa rugi dalam diri kita ketika tidak mendapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, dalam menuntut ilmu tentu ada thariqahnya, ada caranya, agar kemudian banyak majelis yang kita hadiri bisa mendapatkan manfaat yang banyak pula, agar kita tidak hanya keluar masuk rumah mencari majelis ilmu lalu tidak mendapatkan apa yang kita cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, jahil. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak tahu apapun, syai'an, yang baik maupun yang buruk, jahil. Kita semua berangkat dari titik ini, la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan afidah. Sederhananya kita terjemahkan hati saja, afidah dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa hubungan antara nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati dengan kejahilan? Apa hubungannya? Kita dilahirkan dalam keadaan jahil, lalu Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa hubungannya? Jadi dengan tiga
alat indera ini kita mengangkat kebodohan yang sudah ada sejak kita lahir. Kebodohan yang ada pada kita angkat dengan pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dan dengan hati kita. Ikhwah sekalian, oleh karenanya ketika kita hadir di majelis ilmu, maka tiga ini harus hadir. Sebenarnya kaki tidak perlu hadir, dia cuma mengantar yang tiga ini. Di majelis ilmu yang dibutuhkan tiga ini: pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebagian orang dia datang, tapi penglihatannya jauh, pendengarannya jauh, apalagi hatinya lebih jauh lagi. Ini sia-sia. Lebih baik kalau bisa tubuh kita diamkan di rumah, yang penting tiga ini hadir. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya hadirkan semua. Bagaimana maksimalnya tiga hal ini kita manfaatkan, maka sebanyak itulah ilmu yang akan kita dapatkan, dan sebanyak itu pula kejahilan bisa terangkat dari diri kita. Perhatikan ikhwah sekalian, bagaimana besarnya tiga alat ini, bagaimana besarnya pengaruh dari tiga indera ini dalam kaitannya dengan ilmu di hati seseorang. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Shuraih radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id yang ketika itu menjadi amir Madinah. Ketika itu Amr bin Sa'id menyiapkan pasukan untuk dikirim menyerang Abdullah bin Zubair di Makkah. Dan kita ketahui perang di Mekah tidak diperbolehkan karena dia adalah negeri yang aman, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Shuraih menasihati Amr bin Sa'id. Apa kata Abu Shuraih radhiyallahu an? "I'dzal li ayyuhal amir." Izinkanlah aku wahai amir, wahai pemimpin. "Uhadditsuka qaulan." Untuk menyampaikan kepadamu satu ucapan. Qama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fathi, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kedua setelah beliau menaklukkan kota Mekah. Sami'athu udhunaya. Ucapan itu didengar oleh kedua telingaku. Wa wa'ahu qalbi, ditampung oleh hatiku. Wa absarathu aynaya hina takallama bih, dan dilihat langsung oleh kedua mataku ketika beliau mengucapkannya. Kata Abu Shuraih, izinkanlah aku menyampaikan sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didengar oleh kedua telingaku, ditampung oleh hatiku, dilihat langsung oleh kedua mataku. Hamidallah wa asna alaihi, dan seterusnya. Lihat di sini jemaah sekalian, padahal ini beliau sampaikan hadis ini sekitar tahun 60-an Hijriah. Sementara Fathu Makkah terjadi tahun berapa? 7 atau 6? Fathu Makkah, ya, kemerdekaan Indonesia besok ya, 17 Agustus. Alhamdulillah semua tahu. Kalau Fathu Makkah tahunnya tahun 7 atau 6? Ya, 8 ya, 8 Hijriah. 8 Hijriah.
Ini beliau sampaikan di tahun 60-an Hijriah. Berapa jarak? Bisa 50-an? Apaan matematika agak lemah. Bisa 50-an nih? Ya. Masih diingat oleh beliau. Kenapa? Karena ketika Nabi menyampaikan ini semuanya hadir. Didengar oleh telingaku, ditampung oleh hatiku, dan dilihat langsung oleh kedua mataku. Ikhwas sekalian, kita yang hadir di semua majelis, lalu pandangan kita melihat cicak yang ada di dinding, melihat menghitung lampu yang ada di masjid, sedikit-dikit melihat jam, tidak akan konsen, tidak akan dapat. Apalagi kalau pendengarannya tidak jelas, apalagi kalau pikirannya jauh di tempat lain, sia-sia. 3 alat ini adalah alat utama dalam menuntut ilmu. 3-tiganya harus hadir: mata, telinga, dan hati. Dan ikhwas sekalian, tidak mungkin ilmu itu masuk ke dalam hati tanpa melalui mata, tanpa melalui telinga. Karena mata dan telinga merupakan jendela bagi hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita adalah hasil dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Orang yang sering melihat uang dan menghitungnya, maka yang ada dalam hatinya uang. Yang tiap hari murajaah Al-Quran, yang ada dalam pikirannya Al-Quran. Yang tiap hari dengar sesuatu, berita, kabar, atau nonton TV, yang ada dalam pikirannya televisi. Tidak ada gunanya orang yang nonton sepak bola, kemudian azan, dia sholat, apa yang akan dia pikirkan? Pertandingan tadi, apa yang tadi sudah terjadi, dan kira-kira apa yang akan terjadi. Semua kita akan memikirkan apa yang baru dia dengar dan apa yang baru dia lihat. Oleh karenanya syariat memerintahkan kita untuk menjaga pendengaran dan penglihatan kita agar hati kita terjaga. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, jika mereka mendengarkan al-lagu, sia-sia atau dosa, mereka berpaling darinya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, itu lebih suci bagi hati mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Kemudian ini agak ngebut sedikit agar sampai ke poin yang keempat. Hati jemaah sekalian ibarat wadah bagi ilmu, WA. Mata dan telinga adalah jendelanya atau pintunya, pintu lewat masuknya ilmu ke dalam hati. Oleh karenanya mata dan telinga harus dibuka ketika menghadiri majelis ilmu. Mata jangan ditutup, bahaya. Apalagi telinga, tidak akan masuk ilmu ke dalam hati. Dan hati yang menampungnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dalam Fathul Bari beliau yang beliau hasankan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Maka kana ahadun a'lama bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni." Tidak ada seorang yang lebih alim tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain aku. Tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi selain aku, kata Abu Hurairah. Illa ma kana min Abdullah bin Amr, kecuali Abdullah bin Amr, fa innahu kana yaktubu biyadihi, karena sungguhnya beliau Abdullah bin Amr menulis dengan tangan beliau, wa ya'i biqalbihi, dan beliau menampung ilmu itu di dalam hatinya. Abdullah bin Amr, apa yang beliau dengar beliau tulis dan beliau
tampung dalam hatinya. Wa kuntu, adapun aku, ai wala aktub, aku langsung tampung di dalam hatiku, wala aktub, dan tidak aku tulis di buku. Jadi di sini penuntut ilmu bisa kita sebutkan sebenarnya ada dua ketika menuntutnya. Yang pertama, yang mendengarkan dan memasukkan ilmu itu ke dalam hatinya dan menulisnya, atau mendengarkan, menulis, kemudian memasukkan ke dalam hatinya. Atau yang cukup mendengar saja tanpa menulis tapi dimasukkan ke dalam hatinya. Ini yang namanya penuntut ilmu. Adapun yang ketiga, yang mendengar dan menyimpan ilmunya di dalam kertas, tidak di hatinya, ini bukan penuntut ilmu. Atau disimpan di musajilnya, di alat rekamnya, tidak dimasukkan ke hatinya, tidak akan ada ilmunya. Atau yang keempat, yang tidak semuanya, tidak menulis, tidak juga dimasukkan ke hati. Ini yang banyak, yang ketiga dan keempat, terutama tulab di tempat lain, insyaallah. Rajin menulis, mencatat, kemudian selesai, taruh buku, tamat, wallahu alam, kemana bukunya? Keluar dari jamiah, keluar dari ma'had, keluar dari majelis, tidak ada yang dia bawa pulang. Kenapa? Karena ilmunya tidak dimasukkan ke hati, tidak dimasukkan ke pemahamannya, hanya dicukupkan di kertas, di buku. Sementara Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, bagaimana beliau menuntut ilmu? Abdullah bin Amr, ya'i, beliau masukkan ke hatinya biqalbihi, dan beliau tulis dengan tangannya. Abu Hurairah ke dalam hatinya tanpa menulis. Pilih salah satunya, ikhwas sekalian. Kalau antum bisa seperti Abu Hurairah, alhamdulillah. Tapi Abu Hurairah dapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikuatkan hafalannya. Minimal seperti Abdullah bin Amr, kita tulis dan kita masukkan ke hati. Kalau hanya menulis, cukup dengan itu, tidak dimasukkan ke hati, maka tidak ada yang kita dapatkan. Ilmu itu di hati. Hati adalah tempatnya ilmu, wi'a. Maka masukkan ilmu sebanyak-banyaknya, baik dengan cara mendengar maupun dengan cara melihat. Di sini ikhwas sekalian disebutkan lebih dahulu wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, pendengaran sebelum penglihatan. Kaitannya dengan materi kita, di awal-awal menuntut ilmu kita dituntut lebih banyak mendengar dari membaca. Orang yang di awal menuntut ilmunya lebih banyak membaca dari mendengar, kemungkinan salahnya akan lebih banyak. Karena ikhwas sekalian, alat yang kita pakai untuk memahami apa yang kita baca adalah apa yang sudah kita dengar. Hasil dari penjelasan ustadz, hasil dari bimbingan asatidzah, itu yang kita jadikan alat untuk memahami apa yang kita baca. Sehingga orang yang belajarnya langsung hanya dari buku, tanpa bimbingan, kalau bimbingan pastilah telinga, tanpa bimbingan, maka kesalahannya akan lebih banyak dari benarnya. Inilah makna dari perkataan sebagian ulama, man kana syaikhuhu kutubahu kana khata'uhu aktsara min shawabih. Siapa yang syekhnya bukan manusia tapi kitab, salahnya lebih banyak dari benarnya. Ini maksudnya ikhwas sekalian, orang yang dari awal memang tanpa bimbingan. Karena sekali lagi sebenarnya apa yang kita pahami dari bacaan yang kita baca sebenarnya adalah hasil dari penjelasan pengembangan dari apa yang pernah kita dengar. Terakhir. Tadi yang poin ketiga tentang cara menuntut ilmu. Jadi ingat, terutama bagi tulab dan kita semua, manfaatkan 3: mata,
Kemudian telinga dan hati kita harus tafarruh, harus kosong. Makanya kalau bisa pernikahan ditunda, tapi kalau pernikahan bisa mengganggu, maka ya mana yang lebih tenang bagi antum dalam menuntut ilmu. Tapi kalau antum bisa memasukkan diri ke dalam golongan al-ulama al-uzzab alladzina atharu al-ilma 'ala zawaj, maka ini untuk sementara lebih bagus. Orang-orang yang lebih memilih membujang karena mendahulukan ilmu, tapi jangan membujang seumur hidup. Untuk awal-awal. Yang terakhir, karena ikhwas sekalian, hati itu seperti gelas. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat masuk ke dalam gelas, tidak akan keluar. Antum pernah menghafal sesuatu, pernah membaca sesuatu, jangan bilang itu hilang. Tidak, dia tertumpuk. Apa yang paling atas, apa yang paling baru, itu yang akan kelihatan. Dari sinilah orang yang sudah hafal Quran atau ilmu, kemudian dia lupa, berdosa. Kenapa? Karena berarti dia menaruh Quran itu di bawah. Di atasnya bisnis, uang. Dosa. Ketika antum murajaah, semakin lama antum tidak murajaah, membutuhkan waktu agak lama memasukkan tangan ke dalam gelas. Kan gitu. Orang yang terus murajaah ibaratnya dia mengambil sesuatu yang ada di atas. Gampang, mudah. Makanya apa yang kita baca, apa yang kita hafal itu tidak kemana-mana. Cuman dia tertumpuk jadi bawah. Nah sekarang gimana biar tetap jadi atas? Quran harus jadi atas. Bisnis jalan, tapi tetap jangan sampai membuat kita lupa dari Al-Quran. Dia di atas. Begitu juga membaca, ya sekalian, jangan malas membaca. Sia-sia saya membaca, saya cepat lupa. Tidak. Ilmu itu kadang dia seperti buah yang tidak berbuah kalau tidak dikawinkan. Seperti salak mungkin ya, deren rekang. Harus dikawinkan baru berbuah. Ilmu juga demikian. Kadang ketika antum baca kitab sekarang, antum paham sebabnya apa? Karena antum dulu pernah membaca ilmu yang mirip dengan ini atau membahas dari sisi lain. Antum paham sekarang. Dulu mungkin belum paham, sekarang paham. Karena sudah kawin ilmunya. Banyak hal ya sekalian tanpa kita sadari. Makanya tidak ada yang sia-sia. Baca. Sekarang kita belum bisa menguasai, di lain kesempatan kita ketemu masalah yang sama, kita bisa kuasai dengan mudah. Itu karena dulu pernah kita baca, tapi belum sempurna. Sekarang jadi matang. Jadi tidak ada yang sia-sia. Terakhir, dan ini sebenarnya yang paling penting, makanya diletakkan paling terakhir. Tujuan dari semua ini, ikhwas sekalian, kenapa kita menuntut ilmu? Untuk menumbuhkan rasa khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah." Sungguh benar-benar aku ini adalah orang yang paling berilmu di antara mereka dari kalian tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Ilmu tujuannya, ghayahnya adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makhluk-makhluk Allah yang berilmu, yang mengenal Allah, semuanya memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para nabi, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Para rasul, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, dan mereka orang-orang yang takut kepada Allah dan tidak takut pada selain Allah. Sifat para rasul. Para malaikat, yakhafuna rabbahum
min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena mereka takut kepada Allah, malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Oleh karenanya ikhwas sekalian, semakin bertambah ilmu kita, maka hendaknya membuat semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah ilmu kita, maka membuat kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Semakin bertambah ilmu, semakin hati-hati kita dalam berbicara. Semakin bertambah ilmu, akan semakin hati-hati kita dalam memilih rezeki yang masuk ke dalam perut kita. Semakin banyak ilmu, semakin hati-hati kita dalam berbicara tentang hukum Allah. Semakin banyak ilmu, semakin takut kita berfatwa. Semakin banyak ilmu, semakin takut kita husnudzan. Semakin takut kita suudzan, berprasangka buruk kepada orang lain. Semakin banyak ilmu, semakin takut kita, semakin hati-hati kita untuk cepat menuduh, memvonis orang, dan seterusnya. Ukuran banyak sedikitnya ilmu seseorang, ikhwas sekalian, dilihat dari ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di masjid ini, yang paling berilmu adalah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Bukan yang paling pintar baca kitabnya, bukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalan hadisnya, tapi yang paling berilmu di antara kita yang hadir ini, ikhwas sekalian, yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita tidak mengetahuinya siapa di antara kita. Tapi hendaknya kita berusaha terus menuntut ilmu. Tujuannya adalah ini, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, innamal faqih, orang yang faqih, yang berilmu, alladzi antaqathul khasyah. Orang berilmu itu orang yang berbicara karena takut kepada Allah. Wa askatathul khasyah, dan orang yang diam karena takut kepada Allah. Wa in qala bil kitabi was sunnah, kalau dia berbicara dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa in sakata, kalau dia diam, sakata bil kitabi was sunnah, dia diam juga karena alasan Al-Qur'an dan sunnah. Wa in istabaha alaihi syai'un waqafa indahu wa raddahu ila alimih, dan jika dia tidak mengetahui atau samar padanya hukum sesuatu, maka dia berhenti dan mengembalikan urusan itu kepada ahlinya. Oleh karenanya, ikhwas sekalian, bagaimanapun banyaknya ilmu kita, kalau rasa takut ini tidak ada, maka sebenarnya kita adalah orang-orang jahil, kita adalah orang-orang yang bodoh. Kami tutup dengan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka ajakkan kepadaku, wanita-wanita Mesir ini. Wa illa tasrif anni kaidahun, jika engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna wa akun minal jahilin, aku akan mengikuti kemauan mereka dan aku akan termasuk orang yang jahil. Kalau aku mengikuti kemauan mereka, maka aku akan termasuk orang yang bodoh, orang yang jahil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat. Na'tabirukum 'alal italah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.